masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari, inilah buah yang kau panen, yang kau tanam. Buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan, aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Saya harus menilai ini secara objektif, kawan. Saya nggak mau subjektif, ya. Bahwa kali ini si Zuma berpikir waras dan lurus, ya. Kenapa? Apa yang dibilang si Zuma bahwa kau menginjak sehingga orang Kristen menganggap semua orang bisa memijak kita cuci orang lain. Terlepas dari Sobkatul menginjak itu karena logika atau tidak, itu tidak masalah. Permasalahannya kenapa kau injak sehingga kau mengajari orang lain menginjak kitab suci Al-Quran, katanya. Itu sangat-sangat benar dan itulah sebabnya saya selalu mengatakan sama kawan-kawan Kristen, jangan ada yang memulai membuat penistaan terlalu besar. Biar mereka saja yang membuat, ya. Tetapi setelah kita lihat mereka ini barbar, tidak ada berubah-berubahnya, maka ya gitu, kita kan tidak tampak wajah. Sofiatul di luar negeri, mana peduli orang itu, kawan. Kau injak kitabku, ku injak kitabmu, ya. Jadi kondisinya sama, tetapi dia sepertinya tersadar. Setelah saya waktu itu live mengenai Sobkatul, kenapa menginjak, saya bilang loh ini kan berbalas pantun. Polisi nggak tegas. Inilah yang terjadi. Tapi kalau polisi tegas, tak akan ada lagi orang injak-injak kitab suci itu, kawan. Yang saya khawatirkan habis ini membakar kitab suci lagi. Ini sangat-sangat riskan dan sangat-sangat berbahaya, ya. Maka dari itu aku sudah ingatkan Jojo Hari. Cuman hebat juga si Jumainya. Saya instruksikan kepada polisi kayak Pak Jokowi deh, kawan. Bagaimana caranya sipil menginstruksikan kepada polisi? Aduh, nggak tahu diri memang, tapi nggak apa-apa lah ya. Dia mungkin karena emosinya berpikir untuk berbicara lurus nggak bisa lagi karena dirinya sudah dilingkupi emosi. Tapi di sini jujur saya secara objektif mengangkat jempol untuk Juma, meskipun dia itu murid saya, kawan. Murid saya kadang ada waras-warasnya, kadang nggak waras juga, ya. Jadi saya bersyukur sekali dia sudah mulai waras. Kenapa? Gak ada guna kita, kawan, menginjak kitab suci. Untungnya apa? Diinjaknya Bible. Di dalam Bible itu banyak ayat yang mereka yakini itu bicara tentang nabi mereka. Yakub ada di situ, Musa ada di situ, Nuh ada di situ, dan kawan-kawan dan lain sebagainya. Dia mengira kalau nginjak Bible tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Ada. Nah, terbukti ketika kita tanya tentang nabi mereka selalu merujuk kepada Bible, ya. Jadi kawan-kawan, hindarilah hal-hal yang bodoh seperti itu. Karena itu sangat-sangat tidak manusiawi, tidak beradab lah, ya. Apa sih salah Bible itu sehingga dia memijak? Tapi orang ini sangat keras. Dia merasa tidak bersalah. Padahal sudah nyata-nyata dia memijak Bible itu, kawan. Jadi bagaimana lagi, ya? Zuma aja berbicara tidak diterge, tidak didengar, kawan. Ya, padahal yang lain-lain itu kalau Zuma berbicara mereka diam itu. Mereka mendengar. Memang orang ini keras kepala, kawan, ya. API sebagai organisasi yang apologet, P-nya itu apa? Pengocok ya kalau salah apa ya? A-nya itu apa ya? Gitulah ya. A-nya itu asosiasi pengocok. Pengocok apa lagi kemarin? Jangan lupa, kawan. Asosiasi apologet pengocok. Apologet apa? Lupa aku. Pokoknya API itulah. Ya. Mereka harus mau menegur sesama mereka. Jangan kita Kristen aja menegur sesama kita. Saya objektif. Si Bom kemarin berdebat kepada siapa namanya itu? Si Nandar. Dia melakukan hal-hal bodoh. Saya bilang terlalu bodoh orang ini. Saya objektif, ya katakan ya tidak, katakan tidak, ya. Meskipun si Nandar itu secara iman bertentangan dengan saya, tetapi secara bangsa kami sama-sama bangsa Indonesia.
Maka saya melihat di situ ada sesuatu hal bodoh. Di mana orang berdebat, dia tepuk tangan, dia buat-buat nyanyi. Itu nggak bisa kawan. Ya, saya objektif. Sama dengan waktu Sob Katul juga menginjak-injak Bible. Saya bilang saya nggak setuju. Tetapi itu berakibat dari siapa? Dari orang yang menginjak Alkitab itu kawan. Kalau Sopiatul wajahnya nampak, sudah pasti ditangkap. Nggak ada cerita. Zuma pun tidak akan berkoar-koar, tidak marah seperti ini. Zuma marah karena dia tidak bisa menangkap Sob Katul. Tapi kalau Sob Katul diketahui tempatnya dan keberadaannya, katakanlah di Jakarta, Zuma sendiri terbang menangkap dia itu kawan. Saya percaya itu Zuma bawa masanya, mereka mendatangi rumah Sob Katul dan menangkap. Sama dengan kemarin mau menangkap Siki Ahmad itu. Tapi mereka salah alamat karena mereka nggak punya dua alat bukti. Tapi andai kata Sob Katul, nggak usah perlu lama. Itu di rumahnya Sob Katul. Yang menginjak Sob Katul, misalnya dia di Indonesia, langsung ditangkap, dibawa ke polisi, barang bukti diserahkan, selesai kawan. Ya, tapi puji Tuhan bahwa Sopiatul tidak di Indonesia. Sehingga apa? Dengan adanya kejadian seperti ini teguran keras, tamparan keras kepada mereka supaya mereka juga mengingatkan saudara-saudara mereka. Seperti sang debater selalu mengingatkan saudara-saudara Kristen. MKC, demi Tuhan saya ingatkan dia kawan. Sebelum dia ditangkap, sebelum dia menghujat, Pak, jangan menghujat terlalu keras. Lagian Bapak di Indonesia hati-hati. Kalau dia lepas nanti, tanyalah benar tak kau diperingatkan Rudi Yohanes tahun 2020. Pasti jawabnya iya. Bertelepon kami langsung kawan. Oke? Paham kalian ya? Nah, mungkin si Zuma tersadar. Mau menangkap nggak bisa, mau lapor ke MUI juga, MUI bagaimana menangkap orang di luar negeri nggak bisa. Istilahnya sudah pasrah. Daripada pasrah ini tak berbuah, lebih baik dia memanggil si Logikal, mengingatkan dia dan menegur dia dengan keras. Ternyata si Logikal sudah pernah disurati. Mereka menyuratinya waktu dia berpakaian seperti Yesus. Terus joget-joget ya. Sekarang mereka ini sudah mulai waras. Kalau ini diteruskan, semua orang dibakar kitab suci. Percaya sama saya. Saya tahu sekali watak-watak orang-orang Kristen sekarang kan boleh dikatakan banyak yang sakit hati dengan mereka. Karena mereka betapa bebasnya. Contohlah gereja dirobohkan, orang ibadah diusir semua. Nanti di tempat-tempat mayoritas Kristen mereka diusir juga. Percaya kalian. Kenapa? Karena polisi tidak tegas. Coba polisi berdiri di dalam Pancasila. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak ada ormas berkuasa atas bangsa ini. Gak ada. Bubarkan orang yang mau merobohkan gereja, bubarkan orang yang mau mengusir orang ibadah. Pasti di Indonesia itu aman. Saya percaya itu. Orang kan lama-lama jengkel. Muak. Wah, beratus-ratus tahun, 79 tahun Indonesia merdeka. Ya. Mau kalian buat begitu terus? Oh tidak, dulu tunggu. Apalagi ini dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengacaukan Indonesia dengan kemerdekaan Papua. Kan ada satu daerah lagi yang meminta merdeka. Tapi sampai sekarang ini masih ada pemberontakan. Kalau Aceh sudah selesai. Isu ini nanti bisa digoreng kawan. Lama-lama bukan hanya itu aja dibakar. Kitab suci dibakar. Bukan hanya diinjak, dibakar. Kalau sudah terjadi pembakaran kitab suci bagaimana kawan? Oh mau ditangkap orangnya nggak kelihatan. Mau dikejar, mau kemana dikejar. Akhirnya orang lain membalas. Wah dia membakar, kubakar katanya. Karena dia nggak bisa ditangkap. Kan kalau ditangkap orang senang, masuk penjara. Ini nggak bisa ditangkap kawan. Dibakar lagi, balas-balasan lah. Akhirnya apa? Ya nggak ada gunanya kita beragama lah. Orang kitab suci aja sudah dibakar, semua yang sudah begitu. Sadar ya kawan? Oke, kita ulang lagi ini video mereka tadi ya. Saya telat ini. Ini ya. Sebentar, hidupkan dulu ya. Si Logikal sudah dipanggil ke room ini dan mulai diadili. Kita sarankan aja dulu. Nanti kalau misalnya jadi ya. Oh, alah langsung iklan. Sabar ya kawan-kawannya. Memang begitulah ini, harus iklan dulu. Oh, gak bisa dipencet. Apa nih? Pemeriksaan kejiwaan dulu. Jiwanya dulu yang diperiksa. Ya Allah. Kenapa hal seperti ini harus berlaku ya Allah? Kita nggak membenci
membenci akidahnya Bang, tapi kita Ya, itu tidak suka efek daripada tindakan dia gitu loh Ustaz. betul, betul, betul. Justru itu di saat Dia, Bang Filipus, justru karena kita Si sayang Filipus dia. sudah muncul kawan. Selama ini kemana Filipus ini? Menghilang. Sekarang dia sudah muncul ya, luar biasa. Ini siapa ini? Si Logikal kah? Tunggu ya. Ini 246 ya. Ini 2 berapa ini? Pisang. Daun pisang. Oh, daun pisang. Ini si daun pisang. Wah, tuncit daun pisang itu cuma itu. 247 ya. Sabar ya, aku cari dulu ya. artinya apa ini yang terjadi selama ini? Berbalas pantunlah mereka. Nah, kan Berbalas pantun dia. Hendy Celebes juga mulai waras ya kawan-kawan ya. Artinya apa selama ini? Mereka berbalas pantun. Ya memang itu nanti yang terjadi kawan. Gak ada cerita kau buat, ku buat, kau buat, ku buat. Karena sekarang dunia sudah hanya dalam genggaman kawan. Ya, dia nggak akan melakukan itu di depan orang banyak. Enggak, mati konyol dia. Tunggu kau katanya. Begitu dia masuk dunia maya, hidupkan TikTok. Kita nggak tahu di mana dia, nggak nampak wajah, hanya nampak kaki dengan suara. Habislah kawan. Sekarang mereka sudah waras. Selama ini kemana kewarasan mereka? Karena kita Kristen tidak pernah melaporkan mereka ke polisi. Mereka merasa Kristen itu lemah. Mereka merasa mereka bebas. Oke, kita nggak laporkan, tapi apa yang mereka perbuat, kita perbuat. Di sini mereka KO kawan. Kalau orang Kristen mah anteng-anteng aja di kitab suci jadi injak lawan kami, bukan kau lawan kau Tuhan kami. Kalau mereka tidak kawan, mereka harus ada bela Al-Quran, bela Nabi, bela Rasul, bela agama, kan ada gitu-gitu. Kalau kita kan tidak ada. Ini sangat-sangat mulai sadar kawan ya. Terima kasih. Aku selalu objektif. Mereka mulai sadar untuk hal ini. Iya. Kita yang tersakiti. Pula satu orang, umat muslim yang merasakan semua. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Ya, akhirnya yang di Celebes sekarang ini mulai waras. Nggak minum ciu lagi kawan. Kalau dulu bicara kan kayak minum ciu. Oleh ulah satu orang, kita yang tersakiti katanya. Ini coba ya. Misalnya jadi ya kan ada pemeriksaan kejiwaan dulu. Jiwanya dulu yang diperiksa. Ya Allah. Kenapa yang hal seperti ini harus berlaku ya Allah? Kita nggak membenci akidahnya Bang, tapi kita Ya, itu tidak suka efek daripada tindakan dia gitu loh Ustaz. Betul, betul, betul. Justru itu di saat dia, Bang Filipus, justru karena kita sayang dia, itu kita kita berikan dia itu peringatan gitu loh agar tidak lebih jauh lagi. Betul, betul. itu sih ya, itu aja sih Ustaz. Mudah-mudahan ya kedepannya lebih baik. Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Betul, betul. Gentle dong kayak Ustaz Awaloni. Gitu ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu intinya di sana. Tapi sebagai saudara seiman ya tetap saudara seiman. Kalau dia memang masih muslim kan gitu. Tapi siapapun dia yang melakukan tindakan begitu, ya nggak mungkin dong secara terbuka kita mendukung dia. Apa bedanya kita dengan orang sebelah? Kan gitu. Betul. Tindakan apapun, siapapun yang melakukan, itu kita kutuk. Gak setuju tindakan itu. Itu memecah belah anak bangsa itu. Artinya apa ini yang terjadi selama ini? Berbalas pantunlah mereka. Berbalas pantun dia. Kita yang tersakiti. Pula satu orang, umat muslim yang merasakan semua. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Kalau seorang menginjak-injak dengan sengaja kitab suci Al-Quran, dia mengatakan itu nggak ada gunanya, itu cuma buku, nggak ada masalah kan gitu. Ini akibat apa? Ya akibat logika, gitu loh. Nah, itulah yang kita kutuk, ya supaya dia nanti mendapatkan efek jerah. Habis ini ya semoga tidak berbuat lagi, dia menjadi orang yang baik. Itu sih kira-kira dari saya. Lanjut. Cukup Roma katanya. Iya betul. Masya Allah. Itu Ustaz.
teman-teman juga nggak usah lagi dia lagi live di sana, dia lagi begini ya. Artinya Kita lihat dulu ya, ketika si logikal itu masuk. Wah, ini udah lain lagi nih ceritanya nih. Apa nih? Kok lambat reaksi komputerku nih sekarang ya? Entah apa lambat ini. Bingung kawannya. Tunggu dulu. Si logikal nanti masuk. Mana dia masuk ya? Sudah berlalu ya. Sabar ya. Tadi saya lihatnya itu masih ribut mereka. Ardiansa. Jonathan Nandar. Oke, belum ada ya. Oh, saya nggak tahu di mana itu. Si itu belum masuk ya. Ya, kawan-kawan, intinya begitu ya kawan-kawan ya, bahwa mereka sekarang sudah tersadar bahwa akibat ulah satu orang, seluruh umat Islam merasa menderita akibat ulahnya. Jadi kayak cerita Adam dan Hawa itu ya, yang dibuat di Bible itu, karena satu orang manusia maka berdosa gitu ya kan. Ya begitu kawan. Ya. Tiba-tiba cuma marah besar kepada penginjak Bible ya. Ini sangat-sangat lucu menurut saya ya. Kok baru sekarang gitu loh tersadarnya. Coba dari kemarin-kemarinnya 20 jam. Ini kayaknya udah lama ini ya. Dia marah ini. Saya nggak tahu ya apa ya marahnya kapan ini. Warasmu kapan kan gitu ya kawan ya. Terlambat sih warasnya. Tapi nggak apa-apa. Setidak-tidaknya mereka sudah menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan, orang lain bisa lakukan kawan. Tidak seperti yang mereka pikirkan ya, bahwa orang lain takut melakukan. Gak ada lagi istilah takut kawan. Aduh. Ya. Gak ada lagi orang takut lagi kawan. Aduh. Mau tangkap polisi kayak Rusi mau tangkap lah kan paling setahun. Paling 5 tahun. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Gak ada cerita. Diulangi. Percaya kalian. Nanti Pak MKC keluar dari sel. Saya percaya dia tidak akan diam, dia akan buat perlawanan baru, atau dia pergi liburan dulu ke luar negeri, dari luar negeri dibal-balnya lagi, kan bisa jadi. Karena sampai hari ini dia masih sehat, nggak meninggo ya. Si Dodi begole mau paksakan Maria keturunan Harun. Oke, sekarang kita lihat inilah perseteruan mereka ya dari awal kubukakan ini. Ini. Ya. Ini saya sudah dapat ya videonya di tempat Zuma. Ini kita besarkan dulu. Suara dibuka. Ini saat si logikal mulai masuk ya. Oke, disapa tamu kita. Silakan Bang Logika. Bang Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semuanya ya salam kenal, saya Logika dari Riau, Kabupaten Rokan Hulu. Suaranya halo, kecil. Tes. Oh, tes. Iya, masuk. Oke. Jadi begini Bang ya, saya datang ke sini sengaja gitu loh, ya dengan membawa sejuta pertanyaan mungkin, yang dimana jujur saya datang ke sini itu dengan rasa membawa kekecewaan gitu loh. Mungkin ada beberapa hal yang sangat mengusik bagi saya gitu. Tapi ini sebelum kita lanjutkan, saya izin ya, saya hanya ingin kalau bisa gitu. Hanya ingin berbicara 4 mata doang sama Bang Zuma. Diharapkan nanti kepada teman-teman lain walaupun masih di atas jangan dulu mengikut campuri sedikit pun gitu. Saya akan coba kita bicara baik-baik. Gimana Bang Zuma? Iya, ada hal apa ini, Saudara Tuan Logika yang mulia? Ada hal apa? Kok kayak spesial sekali, yang lain bisa diam, terus Anda minta kredit plus untuk bicara 4 mata. Ada apa, saudaraku? Oke, jadi gini Bang Zuma, ya. Siap.
Mungkin kita agak koreksi sedikit dari belakang gitu ya. Mungkin di mana dari kemarin gitu ya. Permasalahan yang kemarin itu kan saya kan sudah mengatakan kepada API gitu loh. Apapun sebenarnya yang terjadi dengan saya gitu kan. Saya akan bertanggung jawab full tentang apapun itu. Dan saya tidak akan pernah kait-kaitkan dengan API. Nah, dan jangan pernah senggol-senggol Bang Logika lagi. Karena Bang Juma ini saya tahu bintangnya di TikTok ini, debater ada Bang Juma. Bang Juma itu pasti punya penonton di atas ribuan. Dan setiap apa yang keluar dari mulut Bang Juma, itu pasti akan menjadi viral. Termasuk apabila Bang Juma contoh membawa nama saya atau membawa tentang saya, itu pasti abangku. Mungkin abang tidak akan pernah melihat apa yang saya rasakan di sana. Selama ini saya dihujat, dibenci oleh kaum kafir. Ribuan orang itu nggak pernah sedikit pun masuk ke dalam hati saya, bang. Tetapi saat saudara seiman saya yang menyerang saya dari berbagai sisi, padahal mereka tidak tahu sama sekali apa yang terjadi. Itu sangat menyakitkan, bang. Dan saya coba lihat, dia banyak ini juga gitu loh. Tetapi ternyata memang kadang-kadang bersumber dari Bang Juma gitu. Termasuk salah satunya adalah yang sekarang mungkin jadi viral ya, gitu loh. Di mana tentang memijak Bible ini. Apakah Bang Juma memang betul-betul tahu, udah pernah lihat secara live saya memijak Bible itu, atau mungkin Bang Juma pernah melihat video atau fotonya? Saya boleh bertanya langsung kepada Bang Juma tentang itu. Silakan Bang Juma. Iya, yang saya lihat ya saudara saya ini menginjak Bible. Yang saya lihat. Oke, ya betul. Nah, nanti saya minta bertanya dulu ke Bang Juma. Nanti saya akan inikan semuanya gitu loh. Nah, Bang Juma apakah melihat dari video atau melihat foto? Saya melihat dari video. Video. Siap. Videonya, ya izin Bang Juma ya. Ini kan saya katakan saya membawa sejuta pertanyaan di sini Bang Juma. Intinya memang bukan pertanyaan. Kok kembali yang bertanya ya? Harusnya Bang Juma yang nanya. Harusnya yang interogasi. Bang Juma yang nanya. Apakah Anda menginjak Bible orang? Tolong yang lain santai dulu. Tolong yang lain santai dulu. Saya akan jelaskan, udah saya katakan Bang. Ya udah jelaskan aja Anda injak atau tidak. Jangan panjang-panjang. Kenapa Bang Handi langsung ke situ? Kenapa langsung ke situ Bang Handi? Ya itu topiknya di situ. Tolong kondusif dulu, nanti kan saya akan janji. Jangan kayak hotel, jawab aja. Jawab aja. Bang, tidak. Ya kalau tidak ya sudah. Bang, nanti giliran Bang Juma yang bertanya apapun itu. Kan saya udah bilang Bang, kalau memang nggak bisa kondusif nggak apa-apa. Ya udah turun aja. Kenapa yang saya undang Bang Juma ke tempat saya supaya saya kan bicara empat mata gitu loh. Najis lah Bang Juma ke sana tempatmu. Ya kalau najis ya terserah gitu loh. Ya udah selesaikan dengan baik-baik. Silakan. Iya, kan udah bilang dari tadi. Gimana? Handi bisa diam nggak? Maksudnya saya mau bicara khusus. Saya tanya lu injak Bible orang atau tidak? Ya nanti Anda dengarkan, itu kita clearkan di sini. Jangan langsung ke situ. Itu makanya saya ke sini. Kenapa? Kalian langsung mengklaim seperti itu. Pernah nggak tabayun dengan saya? Apain tabayun sama orang kayak kau? Ya maka dari itu, terus apa hak Anda mengomentari saya gitu? Oh, jangan bicara kayak gitu. Jadi gini, jangan ke situ dulu. Makanya saya minta cuma bicara sama Bang Juma. Nanti kita clearkan semuanya, Bang. Enggak perlu ada di-clearkan di sini, saudara. Apa yang mau di-clearkan? Kira-kira Anda yang menabur, Anda yang menabur, Anda yang panen. Oke, sekarang gini. Bang Juma, sekarang tolong jelaskan kepada saya, Bang Juma ya. Di dalam video itu, tolong jawab berapa menit, berapa detik atau berapa jam video yang abang lihat. Kok ada yang lakukan, kok ada yang nanya ke orang? Dengarkan dulu, diam dulu Handi. Bisa diam dulu nggak? Ngapain lu nanya detiknya ke Bang Juma? Bang, kau yang lakukan kok. Supaya gini loh, jangan menjatuhi hukuman, sesuatu hukuman itu berdasarkan harus jelas dulu Bang. Bang Logika gitu, izin ya. Izin Bang Logika. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Sebentar. Saya tanya dulu. Saya sudah disepakati tadi. Hanya berdua. Iya tunggu dulu, gini. Bang Logika memang lebih muda daripada saya. Tapi saya tetap manggil sampean itu abang loh. Bang Handi ini lebih tua daripada Anda. Kenapa Anda ngomong? Karena dia menajiskan saya. Apa perlu saya hargai orang yang sudah menajiskan saya? Ya udahlah, memang kau najis lah. Nah itu. Jadi gini. Bukan
Udah. Iya najis katanya kan. Yang saudaraku logika bawa ke sini sebelum Anda bertanya itu saya sudah tahu semuanya. Apa yang ada dalam benak saudara itu, Anda ingin mengatakan Anda nggak menginjak Bible? Tidak. Saya selalu mengaku itu. Jadi menginjak kan? Bertanya, Bang. Iya, jadi menginjak. Sebelum ke situ, Bang. Nah, berarti kan nginjak. Apapun kemudian narasi setelahnya, karena terpancing, karena di ini dan itulah, itu beda cerita. Mau kasih silaturahmi, belanja masakan. Sabar ya kawan-kawannya, masih ada iklan lewat dulu. Oke, sudah lewat. Injak kan? Apa efek dari menginjak itu? Tidak ke situ, Bang. Tidak ke situ. Muncul juga orang menginjak Al-Quran sebagai balasan terhadap perbuatannya. Di sini, makanya saya tanya, saya minta penjelasan Bang Juma. Tolong jelaskan video yang Abang lihat tuh betul-betul Abang lihat. Coba berikan komentar di situ. Jangan cuma lihat injak Bible-nya, Bang. Abang lihat videonya, video asli enggak, dan seperti apa perbincangan situ. Nanti baru kita kaitkan dengan Sofiatul. Abang udah lihat belum keduanya? Jangan langsung menghukumi sama, Bang. Loh, yang saya lihat, saya tidak mau masuk ke ranah itu yang saya tahu. Bukan. Kenapa Abang tidak mau masuk? Kenapa tidak mau masuk, Bang? Intinya kamu keegoisan Abang. Loh, sayang saya kalau begitu saya minta maaf, Tuan Logika. Saya minta maaf ya. Mohon saya dimaafkan ya. Anda mau memaafkan saya enggak? Karena saya salah. Itulah kan seperti itu. Ya udah saya minta maaf. Itu kan yang kamu mau. Jangankan besok, Bang. Ya sekarang gitu. Iya, saya minta maaf. Saya salah. Berarti karena saya menuduh Anda yang tidak. Saya minta maaf. Tapi yang Anda harus tahu, saya marah asal kau tahu. Al-Quran saya diinjak orang. Kau ngerti? Terus apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya? Coba lihat baik-baik video si Sofiatul itu. Coba lihat baik-baik video Sofiatul itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan. Malah marah-marah gimana ini? Udah datang sini. Kamu apa? Datang sini. Udah babi ini saya turunkan. Ini gimana? Kok nggak bisa di? Kalau kau marah hubungi saya mengatakan kau babi. Udah. Kok nggak dewasa sama sekali sih, logikanya heran deh. HP-nya Abah jatuh di bawah. Kurang ngajar kau datang. Ternyata babi yang naik, kawan. Kukira tadi manusia yang naik. Ternyata babi. Ya. Lawak, lupa aku. Ternyata babi yang naik. Kalau manusia ngerti lah ya. Disinilah hebatnya si Juma, kawan. Pertama dia pengendalian diri ya. Dalam berdebat juga gitu. Dia selalu pertama, ya slow dulu, slow ya. Saya sudah baca karakter dia. Dia kan niru saya itu, kawan. Namanya juga guru. Saya kalau berdebat kan gitu, slow dulu, slow. Dengarkan dulu dia bicara ya. Sesudah dia naik tensi, baru kita gas naik tensi ya. Kesalahan babi tadi. Si logika kan dibilang tadi babi ya. Kita nggak tahu namanya siapa. Tapi gelarnya logikal dan dipanggilan di Celepes namanya babi. Si Pik tadi itu, kalau kita tahu kawannya. Perhatikan baik-baik, harusnya dia nggak nyolot gitulah. Dia masuk ke room itu, dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Zuma ini udah ibarat Nabi dan Rasul bagi kelompoknya. Makanya dibilangnya Muhammad itu adalah Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, nggak ada yang protes. Dan ketika dibilangnya bahwa wudhu itu adalah baptis, nggak ada yang protes. MUI pun memang mengatakan, tapi nggak protes. Ya. Datanglah si babi tadi ini kawan sok-sokan ya. Mau menggurui Zuma di roomnya si Zuma. Kan bunuh diri namanya itu kawan. Tapi begitulah keledai. Otaknya memang nggak ada. Kelakuannya begitu. Liar. Di tempat orang. Kan ada itu. Kalian baca Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Di tempat kediamannya dia melawan semua orang. Semua orang melawan dia. Dia melawan semua orang melawan dia. Di tempat kediamannya dia melawan orang. Ya kayak gitu, dia datang ke rumah orang dilawannya. Namanya aja keledai. Oke, kita lanjutkan lagi kawan. Itu mulanya ya, kita lanjutkan lagi nih. Di sini mau ngapain kau biadab? Udah maju mas, saya yang maju. Dasar babi ngepet lu. Kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilakumu, kau masih mau bela diri lagi di sini.
Heran deh sama logika. Jadi Kok keras apapun kepala gitu loh. Orang udah baik-baik diterima baik-baik di sini malah. Di sini kau kayak kau yang mau interogasi saya di sini. Hah? Maksudmu apa? Kau mau interogasi saya, sosok ngatur di sini? terus terang kita jadi malu atas perbuatanmu. Perbuatanmu itu asal kau tahu, ya. Malu. Oke, itu hanya intermezzo dan iklan. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana kewarasan itu timbul? Setelah mereka disakiti, baru sadar mereka. Kalau coba dengar ya, rentang waktu dari si logikal menginjak Bible sampai Sopiatul menginjak Bible itu lama kawan. Tapi tak ada yang menasihati. Hanya saya yang mengkritisi kemarin dan saya mengkritisi secara objektif. Saya tidak mau menyalahkan si logikal, yang saya salahkan Bom-Bom dan kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka menyiapkan ruang untuk orang ini menghujat. Kan dia menghujat di ruangnya si Bom-Bom. Saya nggak tahu ruang siapa, tapi Bom-Bom ada di situ. Ya. Dan keterangan Bom-Bom saya tidur. Jadi kalau ini sampai benar ditangkap polisi, Bom-Bom akan diseret juga berangkat ke Papua polisi. Karena dia ada di room itu, ya kan? Nah, jadi kawan-kawan sadarnya lambat. Kalau saya langsung tersadar, ini nggak bisa ini yang dilakukan Bom-Bom ini. Nggak bisa ini yang dilakukan Sopiatul. Nggak bisa ini yang dilakukan Bom-Bom dalam debat, itu nggak bisa. Biar apa? Biar orang Kristen itu bermarwah dan bermartabat dan beradab. Makanya kawan selalu saya ingatkan. Makanya saya sulit bergerak karena biar ada penyeimbang. Banyak orang nggak tahu, oh kau nggak mau menggas, kau nggak mau. Bukan nggak mau. Penyeimbang itu harus ada. Jadi sudah banyak orang membuat mereka sakit hati. Minimal satu orang yang tidak membuat mereka sakit hati. Sekalipun sakit hati tapi terbalutlah sedikit. Paham ya? Makanya saya nggak mau bertingkah aneh-aneh. Buat gini, aduh. Saya tahu undang-undang ITE. Gampang sekali loh kawan melaluinya itu. Mau bakar pun saya bisa. Mau bakar apa ya? Baju mungkin. Ya. Tapi tidak saya lakukan karena biar ada penyebab. Ki Ahmad membuat orang itu terluka. Sofiatul, Bom-Bom, Pak Lidara, King David, semuanya lah. Pak Bilal. Kan menderita orang itu kawan. Datanglah saya. Ayo kita diskusi baik-baik. Ayo diskusi lah baik-baik. Cuman saya kadang mengeluarkan kalimat penipu, pembohong. Itu enggak masalah. Zuma pun begitu. Ya. Tapi kawan, selama ini kita diam. Sekali mengamuk, inilah kejadiannya. Ya. Rata-rata di Indonesia ini terjadi hal-hal seperti ini. Karena didiamkan orang setempat atau penduduk setempat itu. Atau orang-orang lah yang dikena itu sabar. Tapi ketika memuncak, terjadilah seperti yang di Kalimantan, di Ambon, di mana-mana semua. Kan gara-gara itu memuncak dia kawan. Dilihatnya kawannya gereja ditutup 1 kali. Dilihatnya di sana gereja dibubarkan 2 kali. Dilihat di sana gereja dirobohkan 3 kali, 4 kali. Oh kurang ajar kok katanya. Nanti percayalah. Di belahan bumi mana mayoritas itu bukan mereka, dibubarkan mereka. Gak peduli lagi orang. Peduli setan katanya. Kan jadi begitu kita kawan. Diinjak Bible, kita orang itu diam. Diam semua diam. Orang Kristen mana mau mengadu, ngapain? Capek gak ditanggapi. Datanglah Sopiatul, dia di luar negeri. Wah, di negaraku Indonesia, ternyata ada perbedaan. Saya Kristen, saudara-saudaraku Kristen. Diinjak-injak Bible itu. Saya lakukan pembalasan katanya. Diinjaknya Al-Quran live. Dak tedeng aling. Langsung dibilang, ini kitabmu ini, apa ini? Dongeng, apa ini semua? Semua dimaki-maki Dina. Sakitlah hati mereka. Andai kata Sopiatul itu di Indonesia ditangkap, mereka lega. Dan berteriak histeris, wah kita menang. Orang ini kan standar mereka menang kalau bisa orang yang mereka benci itu ditangkap polisi. Syukur-syukur meninggoy mati. Oh senang kali teriak-teriak itu. Kalau kita kan tidak ya kawan-kawan, kita slow. Lapor polisi nggak bisa, lapor ke Tuhan dia mati kan gitu. Ya biarin aja. Ya.
Nah ini kawan, akhirnya mereka terluka. Tidak bisa menangkap, lapor ke MUI tidak ada guna, lapor ke TV OON juga nggak ada guna. Waktu Bu Uti kan mereka fitnah itu. Muncul mereka di TV semuanya orang itu. Masuk ke TV OON. Dan sekarang kok nggak masuk ke TV OON? Sob Katul meminjak Al-Quran tidak masuk. Karena mereka nggak tahu posisi Sob Katul di mana. TV OON pun sudah malas menyiar-nyiarkan itu. Karena orang ini tidak punya bukti. TV OON itu bisa loh kena itu kalau apa namanya itu ya. Undang-undang penyiaran atau apa. Dia kan tidak melakukan yang namanya informasi berimbang. Bagaimana dia menerbitkan cerita itu? Sedangkan 2 alat bukti belum ada. Ya kan? Aduh. Malah ditayangkan TV OON itu kan, wah ini menginjak Quran katanya. Bagaimana TV OON bisa meyakinkan itu Quran? Kan tidak bisa masuk akal. Ya. Tapi sekarang mereka kena batunya. Sob Katul enggak tedeng aling kawan. Riba katanya. Sob Katul itu lebih perkasa dari Paul Zong. Paul Zong itu telurnya aja yang besar. Sama badannya. Mentalnya keong. Kalau Sob Katul berani enggak tedeng aling. Kalau Paul Zong omongnya besar setinggi langit. Tapi telurnya kecil. Burungnya kecil. Kan gitu. Sehingga apa? Nafsunya aja gede. Nah, kan gitu kawan ya. Makanya kawan sudah saya ingatkan. Pasti ini nanti dibalas. Segeralah di stop. Polisi nggak bisa main stop. Karena nggak ada laporan dari masyarakat. Kristen memang nggak mau melapor. Dilapor pun Julius Setiadi sampai hari ini nggak ditangkap. Kan begitu. Andai kata siapa ini. Siapa namanya ini? Si Beluhap ini. Patuh sama si Zuma, si logikal itu. Pasti dibela. Sama dengan Agustan. Enggak dibela mereka, dibela. Meskipun dibilang apa yang kau lakukan itu Agustan keliru, kata si Hani Kristianto ya. Tapi kan dibela juga. Apalagi Julius Setiadi pembelaannya. Wah ini begini, bogono. Aduh sudahlah. Sekarang berang Julius Setiadi buka mulut. Gunanya apa? Ditampilkannya video Sob Katul. Dia Sob Katul di mana pun tidak tahu. Dan makin tersebar luas di Indonesia. Jadi tahu orang. Kan jadi mereka yang menderita, sakit. Semua umat Islam yang menonton menderita. Tekanan batin. Kok kitab saya diinjak-injak begitu, mau cari orang yang nggak tahu di mana? Kelawak kawan. Kita lanjutkan lagi ya. Apa hubungannya orang injak Al-Quran? Karena kamu melakukan itu. Kau injak kitabnya orang, apapun narasi yang kau bangun setelahnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kenapa kau masih ada di komalnya? Berikan bukti bang, berikan bukti bahwasanya beliau melakukan itu karena saya bang. Abang lihat dulu konteksnya bang, abang seorang pendebat. Tahu, di situ ada saudara muslim 2 orang. Iya. Kau aku saja, kau injak bebel orang atau tidak? Aku aja. Bukan masalah itunya, makanya dewasa diri. Kau yang bermasalah. Gitu. Kau injak bebel orang atau tidak? Jawab. Ini, berikan saya bukti bahwasanya ada. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu memberikan kamu bukti. Perlu? Kenapa Anda? Nah, terus kau keberatannya apa? Kau keberatannya kenapa apa? Anda menutup diri? Saya nutup diri apa? Kau nginjak kitabnya orang udah selesai. Saya tidak perlu kasih kau bukti. Kalau ini fitnah, urusan lu. Laporkan saya. Berikan saya bukti. Berikan saya. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu kasih kamu bukti. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Begitu juga dengan. Nah, terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti. Jangan kolot Bang Logika. Apa sih kau itu? Kolot? Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu. Kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang saya setuju. Anda mengatakan. Kau jawab saja itu pertanyaan. Kau jawab. Kau ditanya. Pun jawab. Kau ditanya itu. Tidak kitabnya orang? Kau injak tidak kitabnya orang? Iya, sekarang gini. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Saya tanya. Ya udah selesai kita. Oke, sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun Sob Katul, Sob Teks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan. Orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat.
Dari awal sudah kunasihatkan. Jangan melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah kunasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran. Masih merasa ponga kau. Masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari. Inilah buah yang kau panen, yang kau tanam. Buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan, aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar, kurang ajar. Nah, sekarang saya naikkan, Banyuma, saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma, jawab. Ya, agak keluar ciri khas Zumaya ngondek. Kurang ajar, kurang ajar. Kurang ajar, kurang ajar. Tapi kawan jujur kali ini kulihat waras sih Zuma. Waras. Sebelum-belumnya dia nggak waras. Mereka ini kawan mulai waras. Banyak manusia gitu. Dia sebenarnya pertama nggak sadar. Ya. Setelah sesuatu terjadi baru dia sadar. Oh iya ternyata begini ya. Itu. Hendy Celebes mulai sadar. Ini manusia ini paling ngeri. Hendy Celebes ini penghasutnya. Provokatornya ngeri. Sekarang dia tidak bisa nangkap Sob Katul. Sob Katul bekatul kata Henry Tan. Akhirnya apa? Nangis mewek. Apa yang terjadi? Mau menangkap nggak bisa. Sopiatul tiap hari live. Mau ngapa-ngapa juga nggak bisa. Lapor ke MUI nggak ada guna. Lapor ke Barreskrim nggak ada guna. Lapor ke TV OON juga nggak ada guna. Orang yang nggak tahu di mana. Hanya nampak kakinya. Mau dilaporkan kaki tidak ada pelaporan kaki. Kan gitu. Tetapi kaki itu nggak bisa dilaporkan kawan. Tetapi perbuatannya itulah yang menyakiti mereka, bukan kakinya. Perbuatan mereka inilah yang menyakiti mereka. Perbuatan si Sopiatul. Kalau kita Kristen cukup 1 hari habis itu ya udahlah memang begitu kok dari dulu. Alkitab ini pun dibakar zamannya reformasi kan ada dulu itu dibakar orang-orang Inggris. Kalau punya Bible dikumpulkan di api dibakar itu ada itu. Jadi kita slow saja. Lah mereka sekarang nangis Bombay. Mau melawan enggak bisa, mau apa-apa enggak bisa. Akhirnya udahlah panggil si logikal itu. Sudah kita tegur kemarin bandel juga anak ini. Ternyata dia orang Rokan Hulu. Rokan Hulu itu dari tempatku ini agak jauh sih. Bisa lewat Petapahan. Lewat Petapahan. Lewat Rangau ini bisa. Ya, saya pernah sekali ke Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Jadi rumah saya ini ada simpang 4 lurus nanti ke Jalan Rangau. Kilometer berapa belok kiri. Ya. Sudah itu lurus terus memang itu jalannya sering banjir ya. Tapi nanti sampai ke Pasir Pangarayan itu. Ternyata dia orang sana. Sugi kristologi orang Siak, saya orang Riau Bengkalis. Ternyata kami orang Riau 3 orang kawan. Kan lawak ya kawan-kawan ya. Kita lihat lagi Zuma marah-marah ini kawan. Oke. Nah, siapa pertanyaan jawab? Kamu injak kan? Berarti kalian juga tidak bisa bukti. Kamu injak itu ada sangkut pautnya dengan saya. Terlepas daripada ada hubungannya dengan Sopiantul. Terlepas daripada itu. Pada intinya. Terus kalau kami tidak bisa membuktikan kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan apa masalahnya? Jangan di-mute, jangan di-mute. Congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congor kenapa? Ya sudah biarin saja kalau begitu. Ya udah kau injak lagi lah. Ya sudah kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Kau nginjak kitab sucinya orang. Ya kamu tuduh ya yang dilakukan Sopiatul itu. Urusannya saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi urusannya. Anda menyatakan itu tapi. Ya faktanya terjadi. Kenapa orang berani nginjak Al-Quran? Kenapa minut? Gitu loh.
Udah, kau turun saya. Kau pergi cebok sana, kau pergi cebok. Turun. Oke, berarti Turun. Udah banyak Pak, udah turun ya, udah, stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Kalah Kapolri kawan. Instruksi Presiden, Impres. Instruksi Zuma, Isuzu. Saya instruksikan kepada polisi. Apa pangkat kau menginstruksikan polisi? Enggak tahu diri kau Rojan. Aduh. Tapi ya begitulah ya. Sedangkan Pak Listio Sigit tak ada menginstruksikan begitu. Memerintahkan pun tidak ada. Memang lucu-lucu. Tapi memang seru kawan. Kali ini saya lihat mereka waras. Tapi saya nggak tahu karena mungkin si Logikal tidak mau gabung ke mereka. Kalau Logikal gabung ke mereka, oh dibela itu kawan, dibela. Waktu dia pakai baju Yesus itu, kenapa si Cuma merasa tersinggung ya? Kenapa si Juna merasa jadi pahlawan? Membela kekristenan. Kan seolah-olah membela Kristenan. Kau jangan pakai baju begitu gini. Padahal kalau dia menghujat dengan bibirnya, dia nggak sadar. Inilah yang dinamakan munafikun. Ketika dia menghujat dengan bibirnya, dia tidak merasa itu satu tidak penghujatan, tapi merasa itu kebenaran. Tapi ketika seperti ini, dia bingung sendiri, ya kawan-kawan. Jadi, ya begitulah kawan-kawan. Kondisi terkini dari keadaan dunia maya ini. Percayalah, aku bilang, jangan lakukan hal bodoh. Menginjak kitab suci, membakar kitab suci. Pokoknya jangan lakukan yang seperti itu. Begitu kalian lakukan, percayalah. Orang lain akan membuat, bahkan bila perlu diberai lagi. Jadi tidak ada hormat orang lain sama kitab suci masing-masing itu. Karena yang memulai, pasti ada yang memulai. Orang akan meniru kawan. Aduh sudahlah. Dulu yang saya tahu saya, entahlah ya, saya belum pernah melihat orang Islam menginjak Bible. Saya nggak pernah lihat. Tapi setelah si Logikal ini, pertama yang mengentutikan Agustan mati. Sekarang si Logikal. Mungkin Tuhan membiarkan dia dulu dan dibalas sekarang. Setelah dibalas baru mereka sadar. Kalau nggak dibalas nggak sadar kawan isi kepala itu. Ya. Jadi ya itulah dulu yang terjadi. Nah,